Apakah Anda tahu pahlawan nasional? Setidaknya Anda mengenal salah satu atau beberapa dari gambar pahlawan ini. Namun Anda mungkin akan merasa asing dengan pahlawan yang satu ini. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional di kalangan masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara. Penasaran siapa beliau? Yuk, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hasrul. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kisah pahlawan nasional yang sudah melegenda di kalangan masyarakat Buton. Beliau adalah Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, yang lebih dikenal dengan sebutan Opu Taiko, yang dulunya diberi julukan La Karambau. Di tahun 2019 kemarin, tepatnya tanggal 7 November 2019, beliau dinobatkan sebagai salah satu putra terbaik bangsa, pahlawan nasional, oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Terima kasih, Pak. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dahulu disebut dengan julukan La Karambau. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kerbau. Bukan tanpa alasan, beliau dijuluki seperti itu karena postur tubuhnya yang tinggi, besar dan tegap, serta pola pikir yang tegas dan cerdas. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, atau kita sebut saja Opu Taiko, lahir pada awal abad ke-18 Masehi. Beliau adalah putra dari Sultan Buton ke-13, Liaudin Ismail, dan ibu kandung Waode Safura. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan sikap patriotisme, jujur, dan menjunjung tinggi kebenaran. Julukan Opu Taiko ini, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu Tuan kita yang bergerilya di hutan, di mana sebagian masa hidup Sultan Himayatuddin berada di hutan sebagai langkah strategis untuk menghadapi serangan VOC atau Belanda pada masa itu. Dalam lembaran sejarah, Opu Taiko adalah satu-satunya Sultan Buton yang menduduki tahta sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1751 sampai 1752 sebagai Sultan Buton ke-20 dan tahun 1760 sampai 1763 sebagai Sultan Buton ke-23. Sultan Himayatuddin adalah Sultan Buton yang melakukan perlawanan terhadap penguasaan VOC selama 24 tahun, yaitu pada tahun 1752 sampai 1776, hingga beliau meninggal di puncak Gunung Siontapina pada usia kurang lebih 86 tahun. Dalam karirnya, Opu Taiko adalah Panglima Pertahanan Kawasan Timur selama 20 tahun dari tahun 1717 sampai 1737 dan diberi gelar sebagai Kapitalao Matanayo. Perang Buton berawal dari sikap tegas Sultan Himayatuddin yang tidak mau tunduk pada VOC saat itu, karena adanya perjanjian kontrak antara Buton dan VOC yang ditandatangani sejak tahun 1667, jauh sebelum Himayatuddin menjadi Sultan Buton ke-20, di mana kontrak ini menjadikan Buton terbelenggu serta menjadi budak VOC. Saat dilantik menjadi Sultan Buton ke-20, disitulah kesempatan Sultan Himayatuddin untuk melakukan perlawanan terhadap VOC di tahun 1752. Perlawanan ini terus berlangsung selama 24 tahun, walaupun saat itu tahta sebagai Sultan Buton sempat berganti selama 2 periode. Perlawanan ini menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik antara Buton dan VOC. Puncak dari ketegangan ini adalah penyerangan kapal Rush and Work milik VOC yang tengah berlabuh di Pelabuhan Bau-Bau. Saat itu Sultan Himayatuddin memerintahkan petugas pelabuhan untuk menarik pajak kapal tersebut. Awak kapal Rush and Work merasa ada yang tidak lazim dengan perlakuan petugas pelabuhan saat itu, sehingga timbullah pertikaian antara petugas pelabuhan dengan awak kapal Rush and Work. Kapal Rush and Work yang seharusnya sudah melanjutkan perlayaran ke Maluku akhirnya tertahan. Pertikaian ini juga dibantu oleh awak kapal France CS yang sekaligus merampok muatan kapal dan melarikan diri ke Pulau Kobaena. Kapal Rush and Work akhirnya berhasil ditenggelamkan. Tragedi ini membuat VOC melimpahkan kesalahan pada Kesultanan Buton, di mana Sultan Himayatuddin saat itu dianggap bertanggung jawab karena tidak memberikan perlindungan pada kapal VOC yang tengah berlabuh. Atas kejadian ini, Himayatuddin berhenti menduduki tahta sebagai Sultan Buton ke-20, yang digantikan oleh Sultan Hamim yang menduduki tahta pada tahun 1752 sampai 1759. Di masa pemerintahan Sultan Hamim, terjadilah penyerangan oleh VOC yang dipimpin oleh Kapten Johann Caspar Ritzweber.
tepatnya pada tanggal 24 Februari 1755 dini hari. Saat itu, barikade Laskar Kesultanan yang disiagakan di pesisir Pantai Buton sempat melakukan perlawanan balik. Namun karena persenjataan yang tidak seimbang, akhirnya Laskar Kesultanan berhasil dilumpuhkan oleh VOC. Selanjutnya pihak VOC terus mendekati kawasan benteng keraton. Dari arah benteng, pasukan VOC dihadang oleh Himayatuddin bersama dengan Kapitalau Laode Sungkuabuso bersama barisan prajurit Kesultanan Buton. Namun sekali lagi pertahanan benteng akhirnya ditembus oleh VOC yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa saat itu. Dan Kapitalau Sungkuabuso gugur diterjang peluru VOC. Bobolnya pintu gerbang benteng keraton ini membuat VOC leluasa mengobrak-abrik kawasan Kesultanan Buton. Banyaknya korban jiwa tak dapat dihindari saat tembakan beruntun dilepaskan oleh tentara VOC di pemukiman penduduk. Dalam suasana mencekam itu, putri Himayatuddin bernama Waode Wakato dan cucunya bernama Waode Kamali yang saat itu masih tidur disandra oleh Kapten Rich Weber. Menyadari situasi yang mengancam keselamatan Sultan saat itu, Himayatuddin menganjurkan Sultan Hamim mengungsi melalui gerbang rahasia ke benteng Sorawolio yang terletak di seberang Sungai Baubau. Sementara sisa Laskar Kesultanan melakukan perlawanan terakhir, hingga akhirnya benteng keraton yang menjadi pusat Kesultanan Buton itu jatuh ke pendudukan militer VOC menjelang sore di hari yang sama. Himayatuddin bersama Laskar Kesultanan akhirnya mundur dan menuju kawasan hutan Wasinabui. Kawasan ini berjarak sekitar 3 km sebelah timur arah selatan benteng Keraton Buton. Disinilah Himayatuddin mengorganisir kembali kekuatan untuk melawan VOC. Perang gerilya pun mulai dilakukan dengan titik awal di kawasan hutan Wasinabui menuju ke Lakasuba. Di Lakasuba mulai dibangun benteng-benteng kepertahanan yang saat ini bernama Benteng Lakasuba. Dari Lakasuba, pasukan bergerak melintasi daerah sebelah timur sembari melakukan penyergapan terhadap kapal-kapal VOC yang sedang melintas. Sepanjang rute gerilya juga dilakukan rekrutmen Laskar Kesultanan yang berintikan masyarakat di setiap KDI. Sebagai informasi, KDI ini bisa dikatakan sebagai komunitas desa. Pergerakan pasukan terus berpindah ke Waswemba hingga berakhir di Gunung Siontapina. Gunung Siontapina ini akhirnya ditetapkan sebagai basis perjuangan gerilya. Dari puncak Gunung Siontapina inilah komando jihad dikumandangkan oleh Himayatuddin ke seantero negeri sambil memperkuat pertahanan dengan membangun benteng hingga membentuk sistem pertahanan yang namanya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Pada tahun 1759, tahta Kesultanan Buton kemudian beralih ke Sultan Rafiuddin. Dalam waktu 7 bulan kemudian, Sultan Rafiuddin meninggal dunia, sehingga pada tahun 1760, Dewan Kesultanan akhirnya memanggil kembali Himayatuddin yang tengah memimpin gerilya di Gunung Siontapina untuk dilantik kembali menjadi sultan. Pelantikan sebagai Sultan ke-23 ini didasari pertimbangan karena ia dipandang memiliki sikap tegas dan tidak mengenal kompromi dengan VOC. Selama masa kepemimpinannya di periode kedua, pihak VOC berkali-kali mengirim utusan untuk berunding guna memulihkan hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Namun Sultan Himayatuddin menjawab dengan mengobarkan api peperangan. Setelah stabilitas negara berhasil dipulihkan kurang lebih 3 tahun, Himayatuddin mengakhiri masa jabatannya sebagai sultan dan memilih untuk menetap di Gunung Siontapina untuk terus menjaga pesisir timur dan selatan Buton. VOC dibuat tak berdaya atas konsistensi perlawanan tersebut. Berkali-kali VOC mencoba melakukan penangkapan Himayatuddin, namun selalu gagal. Di usia 86 tahun, yaitu sekitar tahun 1776, Himayatuddin wafat di puncak Gunung Siontapina dalam masa gerilya melawan VOC. Karena konsistensi perjuangannya melawan VOC tanpa pernah tunduk ataupun menyerah, almarhum kemudian dijuluki oleh rakyat dengan sebutan Oputaiko, yaitu Sultan yang bergerilya di hutan. Namanya pun kini menjadi salah satu putra bangsa dalam memperjuangkan pertahanan kedaulatan bangsa. Itulah kisah kepahlawanan Oputaiko yang selama hidupnya beliau terus berjuang melawan penjajahan VOC yang dialami masyarakat Buton, sehingga jasanya terus dikenang hingga saat ini bahkan sampai kapanpun. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Hasrul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.